Shalom adik-adik semua. Halo, apa kabar? Pasti semua sudah kangen Kak Epen kan? Nah, Kak Epen juga kangen semua untuk sekolah minggu hari ini. Yeay! Baik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada hari ini, Kak Epen undang semua untuk berdiri. Ayo kita berdiri, kita menyanyi sama-sama. Kita menyanyi lagu yang pertama, yaitu Hello, Hello, apa kabar? Hello, hello, apa kabar? Lagu yang pertama. Dan akan disusul oleh lagu yang kedua, yaitu K-A-S-I-H. Sudah siap semua? Sudah siap? 1, 2, 3. Terima kasih adik-adik semua, silakan duduk kembali. Ya, tiba saatnya kita akan berdoa untuk membuka sekolah minggu kita pada hari ini. Semuanya duduk yang rapi-rapi, siap hati, lipat tangan. Ya, baik. Kita akan berdoa bersama-sama, tutup mata. Ingat, jangan ganggu teman-teman. Yang ada dengan teman-teman, jangan ganggu teman-teman ketika berdoa. Oke? Baik, 1, 2, 3, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih atas nafas kehidupan, hari baru yang masih kami anak-anak rasakan sampai hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tiba saatnya kami akan memulai sekolah minggu kami pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Hanya ini doa dan harapan kami, dengan dan sempurnakan doa kami, karena kepada Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Baik adik-adik semua, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita sama-sama menyanyi satu lagu. Satu lagu untuk mempersiapkan diri kita. Namun sebelumnya, yang belum ada Alkitab, silakan ambil Alkitab. Kak Evan kasih waktu untuk mengambil Alkitab. 1, 2, 3. Baik, kalau semua sudah punya Alkitab, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita nyanyi satu lagu yang berjudul Kubuka Alkitab. 1, 2, 3. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab.
lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Baik adik-adik semua, terima kasih. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Oleh karena itu, sekali lagi Kak Epen minta siapkan hati, lipat tangan, tutup mata. 1, 2, 3, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat, atas campur tangan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tiba saatnya kami, anak-anak-Mu, akan membaca dan merenungkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Kirimkan Roh Kudus-Mu masuk dalam hati kami ya Tuhan, agar kami dapat memahami setiap cerita, setiap apa yang disampaikan ya Tuhan. Biarlah kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Ini doa dan harapan kami, dengar dan sempurnakan doa kami, karena kepada Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Kita akan membaca 2 Korintus pasal yang ke-8, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-15. 2 Korintus 8, ayat 1-15. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu, kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang, selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis,
Orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Yakinlah bahwa Badan Pimpinan akan melakukan apapun yang kami bisa untuk membantu saudara-saudari di berbagai daerah bencana ini. Kami sangat menyayangi kalian. Terima kasih karena sudah menonton laporan ini. Gimana ya kita bisa bantu? Iya ya. Oh, aku ada ide. Yes. Ada apa sayang? Aku boleh kasih ini ke saudara Simon yang kena badai? Boleh dong. Hari Minggu kita taruh di kotak sumbangan ya. Celenganku kosong. Gimana aku mau bantu? Ada banyak cara kamu bisa menolong mereka. Pertama, kamu bisa mulai menabung. Kedua, kamu juga bisa doakan mereka. Dulu waktu di bumi, Yesus juga suka menolong. Kalian ingat tidak? Yesus bilang apa waktu menolong orang yang kena kusta? Saya mau. Betul, dia mau berupaya menolong orang lain. Kalian juga seperti itu. Kalian buat papa mama senang. Halo adik-adik, berjumpa lagi kita hari ini dalam Sekolah Minggu Online Jemaat Bethel Nuhila. Dan saat ini bersama dengan Kak Rosa, kita akan sama-sama belajar mengenai firman Tuhan. Tadi kita sudah sama-sama membaca Alkitab dan juga sudah adik-adik sudah menonton kan video pendek tadi. Nah, pada saat ini pembacaan firman Tuhan kita tadi terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Nah, adik-adik, tema kita juga pada hari ini adalah menolong sesama yang membutuhkan dengan kerelaan. Firman Tuhan pada saat ini, yang tadi sudah adik-adik baca, itu ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Nah, di dalam surat itu, Rasul Paulus mendorong jemaat di Korintus untuk terlibat di dalam pelayanan kasih bagi jemaat yang ada di Yerusalem, dengan cara mengumpulkan uang untuk membantu mereka yang ada di sana. Nah, Rasul Paulus juga memberikan contoh melalui jemaat Makedonia yang juga sudah menolong jemaat di Yerusalem dengan memberikan apa yang ada pada mereka, walaupun jemaat di Makedonia itu adalah jemaat yang bisa dibilang berkekurangan juga, miskin juga di dalam pembacaan kita tadi ya dikatakan. Tetapi mereka memberikan apa yang ada pada mereka, bahkan lebih dari apa yang diharapkan oleh Rasul Paulus untuk mereka membantu jemaat di Yerusalem. Sebenarnya jemaat di Korintus juga sudah berniat
untuk menolong jemaat di Yerusalem. Namun, mungkin masih ada keraguan di dalam hati mereka mengenai persembahan yang mereka berikan itu apakah nanti bisa tersampaikan kepada jemaat di Yerusalem. Maka dari itu, karena masih ada keraguan dalam hati mereka, akhirnya mereka tidak melaksanakan itu. Mereka masih menunda untuk memberikan pertolongan bagi jemaat yang ada di Yerusalem. Oleh sebab itu, adik-adik, akhirnya Rasul Paulus mengirim seorang temannya yang bernama Titus untuk bisa pergi ke jemaat di Korintus, untuk Titus membantu jemaat di Korintus melaksanakan niat mereka untuk menolong jemaat yang ada di Yerusalem. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Paulus mengharapkan agar jemaat di Korintus juga mau dengan kerelaan hati mereka, dengan apa yang mereka punya, mereka bisa memberikan untuk membantu jemaat yang ada di Yerusalem. Adik-adik sendiri sudah melihat juga tadi video pendek yang tadi diputar. Di situ memperlihatkan bahwa ada 2 orang kakak beradik yang ingin membantu orang-orang yang mengalami musibah, bencana. Sama juga seperti dengan jemaat yang ada di Korintus ini. Mereka diharapkan juga untuk bisa membantu jemaat di Yerusalem yang saat itu sedang mengalami kelaparan. Dari video pendek yang tadi adik-adik nonton, kita bisa lihat bahwa kedua kakak beradik itu mereka memberikan apa yang mereka punya untuk bisa mereka membantu saudara-saudara seiman yang sedang mengalami bencana. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, melalui pembacaan firman kita pada hari ini dan juga melalui video pendek yang tadi adik-adik sudah nonton, kita mau diajarkan 2 hal. Yang pertama, jikalau kita sudah punya niat untuk membantu atau menolong sesama kita, maka niat itu harus kita laksanakan. Tidak boleh ditunda-tunda, apalagi sampai dibatalkan. Sama seperti jemaat di Korintus yang sebenarnya mereka sudah ingin menolong jemaat di Yerusalem, tetapi karena masih ada keraguan dalam hati mereka, akhirnya mereka belum melaksanakan itu. Di dalam pembacaan kita tadi, ada 2 kali Paulus menyatakan bahwa mereka harus menyelesaikan atau mereka harus melakukan apa yang sudah menjadi niat mereka itu. Jadi kalau adik-adik sudah ada niat untuk membantu orang, untuk membantu sesama, membantu teman, membantu orang tua, maka niat itu harus dilaksanakan. Harus menolong sesama dengan apa yang kita punya. Yang berikut, kalau yang tadi yang pertama, kita kalau sudah ada niat, kita harus menolong orang, harus dilaksanakan niat itu. Yang kedua, ketika kita menolong orang lain atau sesama kita yang membutuhkan, tidak melihat dari berapa besar kita menolong orang itu, atau berapa banyak yang kita berikan bagi orang itu. Tetapi yang paling utama adalah Tuhan melihat kerelaan hati kita untuk mau menolong orang yang membutuhkan pertolongan kita. Seperti di dalam video pendek yang tadi adik-adik sudah nonton, di situ juga memperlihatkan kedua kakak beradik itu, mereka mau menolong orang dengan apa yang mereka punya walaupun sedikit, sampai-sampai mereka memecahkan celengan mereka yang uangnya hanya seberapa, bahkan adiknya itu tidak ada uang di dalamnya. Tetapi dari niat mereka, dari apa yang mereka punya, mereka berdua mau menolong orang yang membutuhkan. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, ada adik-adik mungkin yang bertanya, Kak, bagaimana kalau kita tidak punya uang? Kita mau tolong dengan apa? Uangnya cuma sedikit, atau kita tidak punya apa-apa, belum bekerja, belum punya penghasilan sendiri, mau tolong bagaimana? Seperti di dalam video juga yang tadi adik-adik nonton, menolong orang lain dengan apa yang kita miliki, kalau memang kita tidak punya uang, kita masih bisa untuk mendoakan mereka. Kita masih bisa menggunakan diri kita, tubuh kita, kaki tangan kita untuk membantu sesama yang membutuhkan. Jadi, tidak hanya dengan materi atau tidak hanya seberapa besar yang kita miliki untuk membantu orang, tetapi sekecil apapun yang kita miliki, sekecil apapun itu, kita bisa untuk membantu orang. Bahkan dengan tenaga kita, dengan keberadaan kita menghibur orang, itu juga sudah termasuk menolong. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, perlu kita ingat juga bahwa tindakan kasih itu harus dibarengi dengan perbuatan. Jadi, jikalau adik-adik sudah mengatakan bahwa adik-adik mengasihi orang lain, maka buktikanlah itu dengan tindakan adik-adik. Contohnya, kita mengasihi, mau menolong Bapak dan Mama di rumah. Kita sudah lihat Bapak dan Mama capek pulang kerja, atau habis masak di rumah, Bapak dan Mama capek. Adik-adik bisa untuk menolong orang tua. Mungkin datang, Mama capek di mana, beta pijat ke Mama, atau Mama ini ada
air nih, 1 gelas, atau Bapak ini ada air, bisa minum, bisa kasih Bapak dan Mama. Itu adalah bentuk-bentuk kecil adik-adik menolong orang tua. Bisa juga, mungkin adik-adik punya teman, apalagi kan baru-baru kita mengalami bencana Seroja kan, mungkin ada teman adik-adik yang rumahnya rusak, buku-buku sekolahnya rusak, sepatunya rusak, terendam air, atau hanyut terbawa air. Adik-adik bisa untuk menolong mereka dengan cara-cara kecil seperti meminjamkan buku adik-adik, ataukah adik-adik punya sepatu 2 pasang bisa diberikan kepada teman sepasang karena mereka tidak punya gitu. Bentuk-bentuk kita menolong sesama dengan kerelaan hati itu lebih penting daripada kita memberikan pertolongan yang harus, aduh tunggu, saya punya uang yang banyak dulu baru saya mau bisa menolong orang, saya punya waktu yang luang dulu baru saya mau membantu orang. Tidak seperti itu. Apapun yang ada pada kita, sekecil apapun, tapi kalau kita menolong dengan kerelaan hati, maka Tuhan pasti akan memberkati dan pasti semuanya akan bermanfaat bagi orang lain. Nah adik-adik, itu firman Tuhan yang bisa kita pelajari saat ini. Kak Rosa berharap dengan firman Tuhan ini, kita sama-sama belajar bagaimana mulai saat ini ke depan kita bisa punya niat untuk menolong orang, kita harus lakukan, dan juga ketika kita melakukan menolong orang lain, kita melakukannya dengan penuh kerelaan dengan apa yang ada pada kita. Itu saja, terima kasih banyak. Shalom. Ya, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita menutup sekolah minggu kita menyanyi satu lagu untuk merespon firman. Lagu yang mengatakan atau yang berjudul Roti dan Mentega. 1, 2, 3. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan selalu menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Kita sudah sama-sama memuji Tuhan lewat puji-pujian, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang kita sudah selesai dan kita akan doa syafaat sekaligus juga dengan doa tutup. Adik-adik yang masih duduk-duduk di sana, rapat sini cepat-cepat, kita lipat tangan, kita mau menghadap Tuhan di dalam doa, kita mau minta pertolongan Tuhan. Satu, mana yang lainnya? Silakan. Oke, kita berdoa. 1, 2, 3. Bapa yang ada di kerajaan sorga, Bapa yang maha kasih dan maha murah, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, bahkan Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk ada di dalam sekolah minggu ya Tuhan. Bapa yang ada di kerajaan sorga, Bapa yang maha kasih dan maha murah, biarlah ya Tuhan Engkau memberkati setiap pujian kami, setiap firman yang sudah kami dengarkan, doa-doa yang kami naikkan ke hadapan hadirat Tuhan, biarlah semua itu menjadi ibadah yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan, biar memuji memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bapa yang ada di kerajaan sorga, kami juga tadi mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, bagaimana kami bisa menolong sesama kami yang membutuhkan dengan penuh kerelaan, sama seperti Tuhan Yesus sendiri yang sudah dahulu menolong kami, memberikan kami begitu banyak berkat di dalam kehidupan kami, bahkan Tuhan Yesus rela mati bagi kami untuk menolong kami dari dosa dan maut. Bapa yang ada di kerajaan sorga, Bapa yang maha kasih dan maha murah, pada saat ini juga ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anak, setiap kami semua pengajar yang telah mendengarkan firman,
biar dengan Roh Kudus-Mu Engkau mengubahkan hati kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang mau untuk berbagi dengan sesama, mau untuk menolong sesama, dengan niat yang sudah ada dalam hati kami, ataupun kami melakukan itu dengan penuh kerelaan sesuai dengan apa yang kami miliki. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang maha kasih dan maha murah, saat ini juga kami ingin berdoa ya Tuhan, untuk semua anak-anak par Jemaat Baitul Unhila, baik dari lingkungan 1 sampai dengan lingkungan 13, Tuhan Yesus kiranya menolong, memberkati mereka semua di dalam segala tugas dan aktivitas mereka sebagai anak-anak, sebagai siswa. Tuhan Yesus menolong, biar mereka dapat melakukan segala tugas dan kewajiban mereka dengan sungguh-sungguh, mengasihi orang tua, menjalankan pendidikan mereka dengan baik. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami juga sebentar lagi akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan Yesus kiranya menolong, memberkati, biar kami bisa kembali ke rumah kami dengan selamat, bahkan kami yang tinggal di tempat di rumah masing-masing dengan selamat juga ya Tuhan, dan berkat Tuhan ada di atas kami. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang maha kasih dan maha murah, kami berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk kota kami, kota Kupang, biar Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, biar semua pemerintah kami, orang-orang yang sudah dipercayakan untuk memimpin bangsa dan negara ini, kota ini, Tuhan Yesus memberkati sehingga mereka semua dapat menjalankan tugas dan kewajiban mereka dengan sebaik mungkin. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, ini adalah kami dengan segala doa dan harapan kami yang kami naikkan masing-masing. Tuhan kiranya menjawab kami seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Tidak terasa kita telah sampai pada penghujung sekolah minggu kita pada hari ini. Tapi tenang saja, minggu depan masih ada sekolah minggu lagi. Sebelum kita menutup sekolah minggu kita akan menyanyi satu lagu yang berjudul Dalam Tuhan Kita Bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. 1, 2, 3. Shalom. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara.